kekasih di dalam Tuhan, salam sejahtera dimanapun saudara berada. Apa kabarnya? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan baik. Firman katakan, setiap orang yang bernafas harus memuji Tuhan. Amin. Saudara masih bernafas, oleh sebab itu syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan masih percayakan nafas kehidupan atas setiap kita. Dan pagi hari ini mari kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Saudara, saya yakin dan percaya kalau pagi hari ini kita ada karena kekuatan yang dari Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang kekasih, dimanapun saudara berada, dimanapun berita ini didengarkan, dan marilah kita bersama-sama beribadah, memuji Tuhan dengan segenap hati. Karena itulah yang Tuhan mau, pujilah Tuhan dengan segenap hati kita. Saudara, di dalam firman diingatkan kita, di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut, jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin. Kalau ada kita sampai hari ini adalah bukti penyertaan Tuhan. Ini adalah mujizat Tuhan di tengah pandemik, di tengah wabah, di tengah masa sulit yang sukar. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan dan bukti bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-12 katakan, limpahkanlah dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Biarlah kita isi kemerdekaan ini dengan melayani Tuhan dengan hati yang mengasihi jiwa-jiwa, hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kita boleh bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih. Amin saudara. Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung bulan Agustus. Hari ini adalah minggu kelima. Berapa hari lagi nanti kita tinggalkan bulan Agustus, kita masuk di bulan yang baru. Kapan pandemik selesai, urusan Tuhan. Tetapi bagi kita, kewajiban kita adalah memuji, memuliakan nama Tuhan dan tetap memiliki hati yang bersyukur. Di ayat yang ke-13 dikatakan bahwa kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah waktunya untuk kita berbenah diri, berbenah hati, untuk supaya kita tidak bercacat celah saat Tuhan Yesus datang. Amin. Sebentar nanti kita akan memuji Tuhan. Sebentar nanti kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan. Bagaimana Tuhan bicara pada pagi hari ini adalah di tengah masa yang sukar, adalah titik balik kita untuk benar-benar lebih bersemangat. Titik balik kita untuk benar-benar lebih berkarya, antusias, dan Tuhan punya rencana yang tidak pernah gagal. Sebentar firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Handoyo Lim dari Semarang. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat nafas, buat kehidupan, buat kesempatan yang Tuhan masih percayakan, sehingga kami boleh kembali menata ulang kehidupan kami
agar pada waktu Engkau datang kami tidak bercacat celah dan kami tidak ketinggalan. Syukur, terima kasih Tuhan. Kami mau pergunakan waktu-waktu yang indah yang Tuhan berikan, agar ibadah kami juga boleh berkenan di hadapan-Mu. Sucikan, kuduskan kami, sebentar akan memuji memuliakan nama-Mu, agar pujian kami menyenangkan hati Tuhan, agar pujian kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kalau masih ada kuasa iblis, setan, roh jahat yang hendak mengganggu, kami satukan hati dalam nama Yesus. Kami perintahkan keluar hai iblis, dan biarlah bait Allah yaitu tubuh kita dipenuhi dengan kekuatan yang dari Allah, dan kuasa-Mu Roh Kudus menuntun setiap kami. Terima kasih Tuhan, urapi sebentar hamba-hamba-Mu yang akan melayani, dan urapi kami semuanya Tuhan, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu hadir tatkala kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, yang di dalam pergumulan Tuhan memberikan jalan keluar kemenangan, sehingga pagi hari ini menjadi pagi sukacita, pagi kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Kami siapkan hati, keberadaan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Indonesia, berkati dimanapun kami berada, dan berkati suara dimanapun ini didengar. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari saudara, kita mau memuji Tuhan dengan antusias, dengan semangat bersama para pelayan altar pada pagi hari ini. Selamat memuji Tuhan. Shalom. Mari besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, dan jangan pernah lupakan kebaikannya. Mari kita mau bersorak-sorai meninggikan namanya, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari semua besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, amin, tiada terbilang. Gloria, terima kasih Tuhan. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan ajaib,
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ada nama-Mu dalam hidup kami. Amin. Nama yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kalau kami boleh ada Tuhan sampai dengan hari ini, kami boleh melewati semua. Inilah bukti kasih setia-Mu bagi setiap kami. Bukti penyertaan-Mu yang sempurna. Bukti pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami mau menyatakan bahwa Kaulah satu-satunya pengharapan kami, kekuatan kami. Kami percaya kepadamu Tuhan dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku
menyatakan Tuhan bahwa penolong kami hanyalah Kau satu-satunya. Kau yang selalu menghibur kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, kami bersyukur. Kau setia menyertai sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kau setia Tuhan. Kau setia. Kami mau menyatakan penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi kami mau katakan Tuhan, penolongku hanyalah Yesus. Kau selalu Tuhan menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa kami yang setia. Kami percaya itu Tuhan. Engkau Bapa kami yang setia, yang selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Hingga detik ini kami ada sampai saat ini, itu karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau terus bersama Engkau Tuhan. Kami terus ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami Tuhan. Supaya ada kekuatan, ada penghiburan, ada semangat sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Ada damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, situasi apapun yang terjadi di dunia ini Tuhan, kami boleh lewati itu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami akan menang, kami akan lebih daripada pemenang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk waktu, untuk kesempatan saat ini Tuhan, untuk kami beribadah kepadamu. Untuk kami memuji, memuliakan Engkau Bapa kami, Tuhan kami, Raja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Baik itu melalui pikiran, tingkah laku, perkataan, perbuatan kami Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah Engkau menguduskan kami, melayakkan kami, Engkau terus yang memimpin langkah hidup kami.
sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk ditaburi oleh firman-Mu Tuhan. Jadikan hati kami sebagai tanah yang kering, yang merindukan air kehidupan, yaitu firman-Mu Tuhan, yang akan menyejukkan setiap hati kami, yang akan menguatkan setiap hati kami Tuhan, yang membangun kehidupan kami, mengubah kehidupan kami Tuhan, menjadi serupa segambar dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami hati seorang hamba Tuhan, yang mau akan dengar-dengaran, yang mau akan turut akan firman-Mu Tuhan Yesus. Supaya firman-Mu tidak percuma diperdengarkan Tuhan, melainkan itu boleh menjadi kehidupan setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Urapi dengan kuasa otoritas yang daripada Tuhan sendiri. Biarlah melalui hamba-Mu Tuhan, Engkau menyampaikan isi hati-Mu, Engkau menyampaikan maksud-Mu kepada kami Tuhan. Engkau boleh mendidik, mengajar, mengarahkan kami kepada jalan-Mu Tuhan Yesus melalui firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan, melainkan akan mengerjakan apa yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Saya Prita Handoyo Lim. Terimalah salam dari saya dan juga dari Jemaat Efrata Community Church Semarang. Saya berterima kasih kepada Gembala Ibu Pendeta Elizabeth Budi yang memberi kesempatan buat saya sharing saat ini, juga Om Timothy, Jerry dan semua para pemimpin, hamba-hamba Tuhan, semua jemaat di GPIA Keluarga Allah. Doa saya, Bapak Ibu semua sehat, kuat, dan terus semangat dalam Tuhan. Sudah lama tidak berjumpa, tapi saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Tuhan bersama kita di tengah-tengah situasi apapun juga. Seperti tema dari GPIA Keluarga Allah, saya percaya saudara shine, selalu bersinar di tengah-tengah badai, di tengah-tengah kegelapan. Justru sinar itu semakin nampak, semakin kelihatan terangnya di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Dan saya percaya pada hari-hari krisis ini, hari-hari di mana kita terbatas, justru kita akan dibuat Tuhan makin shine, makin bersinar terang. Puji Tuhan. Hari-hari di mana PPKM, mungkin banyak di antara kita mengeluh, banyak di antara Bapak Ibu yang merasa susah, mengalami krisis dalam kehidupan, krisis dalam ekonomi, krisis kesehatan, bahkan mungkin ada di antara Anda yang sempat harus melewati perjuangan menghadapi COVID-19. Bahkan mungkin ada anggota keluarga Anda atau orang-orang yang Anda kasihi dipanggil Tuhan meninggal karena COVID-19. Tapi saudara, saya terus berdoa, saudara kuat dalam kehidupan ini. Kita memang tidak pengen mengalami krisis, tapi krisis bisa terjadi kepada siapapun dan kapanpun. Krisis bisa jadi di situasi yang bahkan kita pikir tidak akan menjadi, tapi bisa datang. Kita lihat situasi di Afghanistan, bagaimana keadaan sangat mencekam di sana. Dan semua orang mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Tapi saudara, krisis apapun yang terjadi, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita. Berikan senyum kepada keluargamu, kepada kiri kananmu, katakan jangan takut,
Tuhan beserta kita. Haleluya, jangan takut, Tuhan beserta kita. Di tengah-tengah krisis sekalipun. Saudara, hidup itu kadangkala seperti grafik yang tidak lempeng, tidak lurus saja. Tapi ada naik, ada turunnya. Ketika hidup kita sedang naik, kita bersyukur. Terus lanjutkan hidup kita, makin dekat Tuhan, makin naik. Tapi kadangkala ada sebuah peristiwa dan hidup kita tiba-tiba seperti grafik mulai menurun. Mungkin kesehatan kita mulai menurun, mungkin pekerjaan kita ada tantangan dan mulai turun, mungkin keuangan kita yang mulai menurun, mungkin masalah rumah tangga, masalah hubungan kita mulai menurun. Nah, saudara, ketika grafiknya, kurvanya itu mulai menurun, maka Anda harus membuat sesuatu, making something. Kenapa? Kalau Anda biarkan, maka grafik itu akan terus turun. Akan terus turun dan terus turun. Sama seperti gambar ini, saudara, akan makin turun dan makin turun. Tapi saudara, Anda harus berusaha. Anda harus mengusahakan, making something. Dan kalau usahamu tepat, maka Anda akan bisa mengubah arahnya. Sehingga hidupmu mulai naik lagi, kesehatanmu mulai naik lagi, pekerjaanmu mulai naik lagi, keuanganmu naik lagi, rohanimu berapi-api kembali. Dan saat dimana engkau berhasil merubah ini, inilah yang kita sebut sebagai titik balik. Sebagai titik balik, Anda bisa mengubah, Anda bisa membalikkan keadaan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup menolong kita untuk mengubah keadaan, membalikkan keadaan. Alkitab penuh dengan tokoh-tokoh yang mengalami pembalikan keadaan. Bahkan di saat-saat mereka sedang jatuh mengalami masalah paling dalam. Musa, dia ada 40 tahun di pelarian. Sudah melupakan semuanya, menjadi orang yang hanya mengembalakan kambing domba mertuanya. Tapi disitulah perjumpaan dengan Tuhan kembali. Dan Musa diangkat, saudara. Titik balik luar biasa. Daniel sempat dimasukkan gua singa saat menakutkan sekali. Seolah-olah dia sudah akan habis di dalam gua singa itu. Tapi justru dari gua singa ada pembalikan keadaan. Ada titik balik di tengah krisis itu. Dan Daniel tampil, dihormati, dihargai oleh raja. Dan musuh-musuhnya dikalahkan. Esther bersama dengan bangsanya sudah mau dibantai oleh Haman. Tapi di masa-masa krisis itu justru keadaan dibalik. Esther menjadi naik. Saudara, bahkan Yesus sendiri mengalami saat yang paling rendah, direndahkan, dihina, disalibkan, mati dan dikuburkan. Tapi saat itu menjadi titik balik. Dia bangkit, naik ke surga. Luar biasa. Saudara, hari ini kita akan belajar sebuah tema. Jadikan krisis menjadi titik balik hidupmu. Karena Tuhan kita sanggup menolong Bapak, Ibu dan saya untuk merubah krisis apapun juga menjadi titik balik. Termasuk krisis karena pandemi ini. Krisis dalam kehidupanmu. Jangan biarkan itu berlarut-larut menghancurkan hidupmu. Tapi biarlah ini menjadi saat untuk Anda titik balik. Hidupmu akan berubah, hidupmu akan berbeda. Kita akan mengalami keadaan yang berubah. Dalam nama Yesus, pastikan krisis ini menjadi titik balik hidup kita. Haleluya. Mari ucapkan dengan saya, jadikan krisis menjadi titik balik hidupmu. 1, 2, 3. Jadikan krisis menjadi titik balik hidupmu. Ketika krisis terjadi sekarang ini, sudut pandang orang bisa negatif. Mereka bisa merasa putus asa, merasa gak ada yang bisa dibuat lagi. Semuanya sedang krisis, semuanya sedang lesu, penjualan sedang gak bisa. Ya mau buat apa lagi Pak, ini sedang krisis. Merasa jadi korban, gak diperhatikan, gak ada yang menolong. Saudara merasa gagal, sengsara. Akhirnya banyak yang putus asa. Tapi saudara, saya mendorong Anda untuk memilih sudut pandang yang positif.
dan tetap berjuang di tengah-tengah krisis ini. Seperti Anda lihat gambar ini saudara, di tengah-tengah badai yang begitu gelap, gelombang yang begitu tinggi, seolah-olah nggak ada harapan buat kapal kecil ini. Tapi kalau Anda perhatikan, ada bekas sipakan air, ada bekas alur air, di mana rupanya kapal kecil ini, sekalipun di tengah-tengah badai yang lebih gede dari hidupnya, dia tetap berjalan melaju. Karena di ujung sana ada secercah harapan. Saudara, krisis boleh ada, tapi imani bahwa di dalam Tuhan Anda bisa naik, Anda bisa naik. Ayo katakan dengan saya, dalam nama Yesus saya bisa naik. 1, 2, 3, dalam nama Yesus saya bisa naik. Yes, kenapa? Karena krisis apapun, percayalah pasti akan berakhir. Kita yang ada di Indonesia sangat mengerti. Kita pernah mengalami berbagai krisis dalam bangsa kita. Yang sudah mengalami krisis tahun 98 sangat tahu bagaimana dimulai dari 97, bagaimana terjadi dolar naik begitu tinggi. Dari 1.700-an naik jadi 17 ribuan. Kemudian krisis ekonomi di mana-mana. Lalu kemudian mulai ada kerusuhan ya, yang di Jakarta, di Solo, di berbagai tempat saudara, di banyak tempat di Indonesia mengalami kerusuhan. Anda ingat kengeriannya, ingat betapa menakutkannya, bakar-bakaran. Tapi bukankah itu berakhir? Bukankah itu berhasil kita lewati? Mereka yang lebih senior lagi mengerti bagaimana terjadinya pemberontakan tahun 1965. Betapa mencekam, betapa menakutkan. Tapi bukankah krisis berakhir? Orang-orang tua kita, kakek nenek kita mengalami krisis yang lebih mengerikan lagi di masa perang kemerdekaan. Indonesia merdeka, tapi Belanda mau menyerbu kembali, mau menguasai kembali, dan terjadi peperangan saudara. Banyak yang harus mengungsi, banyak yang harus menderita. Tapi bukankah krisis berakhir? Bahkan kalau hari ini kita direpotkan oleh COVID-19, harus pakai masker kemana-mana, cuci tangan dan sebagainya. Maka kira-kira 1 abad yang lalu, tahun 1918-1920, kita mengalami di seluruh dunia pandemi flu Spanyol yang kira-kira mirip dengan keadaan ini, tapi lebih parah. Karena korbannya itu sekitar 500 juta yang positif kena. Dan diperkirakan 50-100 juta yang mati di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, waktu itu namanya belum Indonesia, masih namanya Hindia Belanda. Itu kira-kira 5 juta orang yang meninggal di Nusantara ini. Zaman Belanda saudara. Tapi itu 1 abad yang lalu. Waktu itu sejarah mengatakan semua pakai masker juga, walaupun dari kain, ada usaha pembatasan. Tapi bukankah kemudian sudah dilupakan pandemi itu? Kenapa? Karena krisis berlalu. Mari katakan dengan saya, krisis pasti berakhir. 1, 2, 3. Krisis pasti berakhir. Kalau Anda di rumah, ada suamimu, ada istrimu, ada anak-anakmu, keluargamu, orang tuamu, katakan kepada mereka, krisis pasti berakhir. 1, 2, 3. Krisis pasti berakhir. Yes, pasti saudara. Tapi pertanyaannya adalah, saat krisis ini selesai, apakah Anda akan berubah? Apa yang Anda pelajari? Apakah Anda bertumbuh dalam hal apa? Ketika krisis COVID-19, krisis ekonomi ini selesai, apakah Anda hanya menjadi orang yang habis-habisan, orang yang menderita, orang yang sengsara, orang yang kesusahan, seperti orang habis dianiaya dan tidak bisa buat apa-apa? Atau habis krisis ini selesai, saudara menjadi orang yang berubah, menjadi lebih sehat, menjadi menjaga kesehatan lebih baik, menjadi rumah tanggamu lebih baik, menjadi anak-anakmu lebih baik, cara kerjamu jauh lebih baik, cara ngelola keuangan lebih baik. Atau jangan-jangan sudah krisis sekian lama, tapi selesai itu Anda masih sama borosnya, masih sama hidupmu nggak sehat-sehat,
rumah tanggamu malah jangan-jangan makin bertengkar, makin berantakan. Jangan saudara, krisis adalah kesempatan untuk bertumbuh, untuk kita mencapai destiny ilahi. Jadi gunakan krisis ini menjadi titik balik hidupmu. Saya berikan contoh dalam kehidupan seorang tokoh di Alkitab, namanya Yusuf. Kita tahu kisah hidupnya, dia di rumah sudah menjadi anak kesayangan orang tuanya, tapi dibenci oleh 10 kakak-kakaknya. Lalu hidupnya itu naik turun saudara. Sudah jadi anak yang luar biasa baik, tapi dia dibenci lalu dimasukkan sumur supaya mati di situ. Tapi puji Tuhan, Tuhan menolong. Dan akhirnya dia dikeluarkan dari sumur, nggak jadi mati saudara. Seolah-olah dari lembah dalam dinaikkan. Tapi kemudian dijual sebagai budak, statusnya turun. Dari anak kesayangan menjadi budak belian saudara. Statusnya turun sekarang. Nah lalu dia berhasil naik lagi. Karena Tuhan menyertai dia. Hidupnya berhasil dalam kerjaannya sebagai budak. Ketika dia dipercaya sebagai kepala rumah tangga Potifar. Difitnah oleh istri Potifar saudara. Dan jatuh lagi menjadi tempat paling dalam. Yaitu sebagai narapidana. Jauh dari statusnya semula sebagai anak kesayangan. Tapi lihat endingnya kita tahu. Dia naik menjadi Perdana Menteri. Saudara, krisis bisa terjadi, tapi krisis adalah kesempatan untuk naik level. Dan lihat hidupnya Yusuf, justru pada saat dia paling bawah, dia dinaikkan begitu tinggi. Dan saya mengajak Anda, naikkan imanmu. Di tengah-tengah krisis, ada kesempatan hidupmu naik level lebih tinggi. Kejadian 50 ayat 20, Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Dia sedang berkata kepada kakak-kakaknya. Ketika papanya sudah meninggal, kakak-kakaknya itu takut kalau dia akan membalas dendam kepada kakak-kakaknya. Nah, tapi kemudian dengan menangis mereka datang kepada Yusuf. Tapi Yusuf berkata yang mengejutkan mereka. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf tidak lupa kejahatan kakak-kakaknya. Yusuf sangat tahu, tetapi dia berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah telah merekakannya untuk kebaikan. Jadi saat ini saya ingatkan Anda yang saya tulis merah ini. Selalu ada yang jahat, ada yang tidak baik. Kita tidak suka yang gak baik. Kita pengennya semua orang baik kepada kita. Tapi saya mau ingatkan Anda bahwa selama Anda di bumi ini, Anda akan selalu ketemu orang-orang yang merekakan yang jahat kepada Anda. Anda akan selalu ketemu orang-orang yang ngomong jelek tentang Anda. Anda akan selalu ketemu orang-orang yang mencelakai Anda. Anda akan ketemu orang-orang yang sudah Anda tolong, tapi enggak membalas terima kasih, malah ganti menyakiti Anda, menusuk dari belakang. Anda akan ketemu orang-orang yang dengan sukacita mencuri dari Anda, merugikan Anda, mempermalukan Anda, menghina Anda, menyakiti Anda. Bahkan mungkin itu adalah saudaramu sendiri. Bahkan mungkin itu adalah keluargamu sendiri. Saudara, bisa terjadi. Akan selalu ada. Akan selalu ada sakit penyakit. COVID-19 berhenti, akan muncul lagi sakit yang lain lagi. Akan ada bencana dari banjir, gunung meletus, gempa bumi. Akan ada ganti demi berganti sakit penyakit, wabah, orang jahat. Dunia memang penuh demikian. Tapi Yusuf berkata, memang kalian mereka yang jahat, tapi yang
putih ini, tetapi. Wow, satu kata tetapi mengubah segalanya. Mari katakan dengan saya, tetapi. 1, 2, 3. Tetapi. Lebih keras lagi, sekalipun ada yang berbuat jahat, katakan tetapi. 1, 2, 3. Tetapi. Saudara yang sedang sakit, katakan aku memang sakit, tetapi aku sedang disakiti, tetapi aku sedang difitnah, tetapi aku sedang dirugikan, tetapi apa? Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yes, amin. Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan. Sekalipun selalu ada yang jahat, tetapi Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Katakan dengan saya, Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. 1, 2, 3. Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Ayo berkata kepada keluargamu yang ada di rumah, kepada kiri kananmu. 1, 2, 3. Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Walaupun Anda sekarang sedang sakit, walaupun Anda sekarang sedang kecewa, sedang menderita, sedang rugi, sedang bangkrut, saudara, percayai Tuhan akan buat kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Destiny ilahi, rancangan Tuhan. Dan Yusuf, dia menyadari, sekalipun kakak-kakaknya jahat, tapi rencana Tuhan untuk memelihara bangsa yang besar. Jadi saudara, mari kita belajar. Sekalipun ada kejatuhan, ada krisis, tapi Tuhan bisa mengubahnya jadi kebaikan. Saya tuliskan di sini, kalau tidak mendatangkan kebaikan, Tuhan akan gagalkan. Tapi kalau situasi yang tidak baik itu bisa mendatangkan kebaikan, Tuhan akan sertai. Dan jadi titik balik dalam hidup kita. Seperti yang dialami Yusuf. Dia itu sudah dibenci kakak-kakaknya dan dimasukkan ke dalam sumur. Nah, tujuannya apa? Mereka pikir mau membunuh Yusuf di dalam sumur itu. Gak ada yang tahu, dikubur dalam sumur. Tapi saudara, setiap apapun yang terjadi, kalau kita anak Tuhan, Tuhan melihat. Dan kalau itu ujungnya tidak baik, Tuhan tahu kalau dia dalam sumur, dia gak akan pernah jadi Perdana Menteri di sini. Dia gak akan pernah menjadi penyelamat buat bangsanya. Maka kalau itu tidak baik, maka Tuhan akan menggagalkannya. Sekali lagi, sesuatu yang tidak baik, kalau itu tidak baik di mata Tuhan, maka Tuhan pasti turun tangan menggagalkannya. Tuhan tidak menggagalkan Yusuf masuk sumur, Yusuf masuk sumur, tapi Tuhan menggagalkan dengan cara yang tidak terduga. Yaitu apa? Lewat waktu itu saudagar Mesir saudagar yang akan menjual, yang akan pergi ke Mesir, akan menjual budak ke sana. Dan saya percaya itu adalah kiriman atau cara kerja Tuhan. Karena itu tawaran yang tidak bisa ditolak oleh kakak-kakaknya yang jahat. Dan mereka mulai berpikir, ini kalau dalam sumur adik kita mati, kita gak dapat apa-apa. Tapi kalau kita jual sebagai budak, kita dapat uang, kita bisa pesta. Tapi juga tujuannya tercapai, menyingkirkan adik kita. Wow, saudara. Dan mereka jual Yusuf. Akhirnya dibawa ke Mesir. Mereka laporan kepada bapaknya, adiknya ini menemukan jubah adiknya yang sudah robek, berdarah-darah. Saudara, Tuhan lihat sumur tidak boleh menjadi akhir Yusuf. Makanya Tuhan gagalkan. Ya, Tuhan gagalkan. Saudara percayalah, kalau hal yang negatif terjadi di hidupmu, entah sakit penyakit, entah bangkrut, entah PHK,
entah itu dikecewakan, entah dirugikan, dicuri, entah difitnah, apapun juga. Kalau itu tidak ada kebaikan di belakangnya, maka Tuhan akan gagalkan. Loh, tapi Pak, saya mengalami. Itu berarti Tuhan mau buat mujizat pertolongan atau Tuhan mau buat kebaikan di belakang itu. Mengapa? Karena ketika Yusuf dijual sebagai budak, itu enggak nyaman. Tapi itu diizinkan Tuhan. Karena dari situ dia belajar sesuatu dan bisa naik menjadi kepala rumah tangga Potifar. Sudah baik-baik difitnah, tapi kenapa Tuhan izinkan masuk penjara? Karena Tuhan melihat ada kebaikan di situ. Apa kebaikannya? Nanti kita akan lihat. Tapi Tuhan menyertai Yusuf jelas sekali. Ketika dia di dalam perbudakan, Alkitab berkata Tuhan membuat apapun yang dibuat Yusuf berhasil. Artinya Tuhan beserta Yusuf. Kalau Tuhan beserta Yusuf, harusnya kan dia mudah saja pulang balik ke kampungnya. Atau kalau dia masuk dalam penjara, Alkitab berkata Tuhan menyertai Yusuf juga. Kan dia bisa keluar sewaktu-waktu. Tapi enggak tuh. Tuhan melihat Yusuf baik di perbudakan. Dia sertai, bahkan dibuat berhasil. Tuhan lihat dia baik ada di penjara, bahkan disertai. Kok begitu? Ayat tadi berkata, Tuhan merekakan yang jahat. Ada yang jahat. Maaf, Tuhan merekakan yang baik dari kejahatan orang. Tuhan mengubah jadi kebaikan. Jadikan krisis menjadi titik balik hidupmu. Kenapa COVID-19 mengenai kita di tahun 2020-2021 ini? Kenapa enggak sebelum zaman kita? Apa sesudah zaman kita saja supaya kita enggak repot? Percaya kalau itu mengenai hidup kita, kena pada zaman kita ini. Sekalipun ada yang jahat terjadi, yang kurang baik terjadi, tapi Tuhan bisa merubahnya jadi kebaikan. Ya, Tuhan bisa mengubahnya. Kebaikan apa yang bisa kita pelajari dalam krisis? Kerohanian Anda bisa bertumbuh. Rohanimu bisa naik. Yusuf membuktikannya. Ketika dia di dalam perbudakan, dia disertai Tuhan. Artinya dia dekat dengan Tuhan. Ketika dia di dalam penjara, Tuhan menyertai dia. Artinya dia dekat dengan Tuhan. Bahkan saat dia keluar sebagai di hadapan Fir'aun untuk menafsirkan mimpi Fir'aun, dia begitu mendengar mimpi dari Fir'aun, dia langsung menemukan jalan keluarnya. Dia nggak perlu beri saya waktu 1 hari untuk cari arti, beri saya waktu 1 minggu untuk puasa. Enggak, begitu mendengar perkataan Fir'aun, mimpi itu, langsung dia connect dengan sorga. Dan sorga memberitahu arti mimpi itu. Wow, artinya walaupun di penjara dia tetap dekat dengan Tuhan. Saudara, saya melihat banyak orang di tengah krisis ini kerohaniannya naik. Lebih banyak berdoa, lebih banyak baca Alkitab, lebih banyak ibadah walaupun hanya online. Tapi mereka rohaninya makin berapi-api bagi Tuhan. Walaupun ada juga yang makin loyo. Tapi saya mendorong Anda, ada 2 sikap tadi yang bisa diambil. Anda mau naik atau mau turun. Tapi jadikan krisis ini yang masih berjalan ini menjadi kesempatan untuk engkau naik rohanimu. Push, paksa untuk rohanimu naik. Apalagi bisa kau naikkan karakter Yusuf tetap baik sekalipun di dalam perbudakan, sekalipun dalam penjara, dia tetap menjadi orang yang baik. Susah saudara, di tengah-tengah sekitar yang tidak baik tetap baik. Tapi Yusuf membuktikannya, di tengah-tengah kakak-kakaknya yang jahat, dia tetap baik. Saudara, di tengah krisis, karaktermu bisa makin baik. Engkau bisa makin sabar, engkau bisa makin kuat, makin tangguh, makin kerja keras, makin disiplin, makin penuh semangat di tengah-tengah krisis ini. Ya, ayo latih karakter Anda. Apakah yang bisa kau naikkan? Kemampuan Anda, kekuatan Anda. Seperti orang angkat barbel saudara. Ketika enteng,
mungkin hanya 5 kilo, itu nggak begitu membentuk otot saudara. Tapi kalau dia mungkin sampai kekuatannya bisa ngangkat 20 kilo, itu ototnya terbentuk. 20 kilo berat, tapi dia terus saudara. Makin lama 20 kilo jadi enteng. Wow. Tapi ketika dia tambah lagi jadi 25 kilo, berat lagi. Tapi ketika dia terus menerus kembangkan ototnya, maka 25 kilo itu jadi enteng. Ser saudara. Krisis memang berat, masalah memang besar. Tapi latih otot-otot hidup Anda. Latih kemampuan Anda. Jualan hari-hari ini susah. Latih kemampuan Anda untuk marketing lebih baik. Anda susah dalam pekerjaan, bisnis Anda. Betul, semua sedang mengeluh. Bukan cuma Anda saja, seluruh dunia. Tetapi bagaimana di tengah-tengah ini Anda dekat dengan Tuhan dan melatih kemampuan Anda. Sehingga selesai krisis ini, Anda punya kemampuan yang jauh lebih hebat dari sebelumnya. Dalam bisnis Anda, pelayanan Anda, rumah tangga Anda. Latih kemampuan. Latih apa? Kecerdasan Anda lagi. Belajar. Jangan habiskan waktu-waktu Anda hanya untuk nonton yang tidak berguna. Hanya sekedar mengisi waktu. Tapi gunakan untuk tambah ilmu. Gimana cara supaya lebih sehat, gimana olahraga lebih baik, apa makanan yang lebih menyehatkan, gimana cara mendidik anak, bagaimana untuk membuat rumah tangga lebih baik, gimana kerja lebih baik, ada peluang-peluang apa. Lengkapi hidup Anda. Ini masa-masa di mana kita gak bisa banyak kemana-mana, banyak pembatasan ya. Tetapi ini waktunya Anda belajar. Sehingga krisis tidak berlalu begitu saja. Tapi habis krisis ini, Anda itu cerdas, makin hebat. Ayo, suka belajar ya. Yusuf dia belajar banyak di dalam perbudakan dan penjara itu. Apalagi kepemimpinan. Di tengah krisis butuh orang yang berani tampil untuk memimpin. Karena banyak orang yang takut untuk ambil kepemimpinan. Di tengah masalah, orang akan sembunyi, akan lempar tanggung jawab. Tapi kalau Anda anak Tuhan, misalnya di pekerjaanmu ada tantangan dan Anda punya kemampuan, ambil kepemimpinan. Ini kesempatan di tengah krisis untuk kita maju. Gak ada yang beranikan diri Anda, latih diri Anda dengan keras supaya Anda makin naik. Ya, apalagi kasih. Yusuf di tengah disakiti kakak-kakaknya, kasihnya makin besar kepada mereka. Dia difitnah, tapi kasihnya tetap melayani orang-orang lain. Kasihmu bisa besar di tengah-tengah krisis ini. Jadi saudara, krisis adalah kesempatan untuk naik level. Baik kerohanianmu, karaktermu, kemampuanmu, kecerdasanmu, kepemimpinan dan kasihmu. Jadi saudara jangan mengeluh, berhenti menangis, berhenti bersungut-sungut. Dari krisis ini, aduh kok tidak selesai-selesai ya. Berhenti, tapi fokus untuk bertumbuh di sini. Berhenti marah-marah ketika ada orang merugikan Anda. Tapi fokus, oke, aku mengalami dirugikan. Aku mengalami dikhianati, mengalami dicuri. Tapi aku mau naik bertumbuh. Anak-anak muda yang mungkin pacarnya selingkuh. Ya, diputus pacar. Karena pacarmu pilih orang lain. Wah saudara, jangan menangis menderita, aduh aku ndak berharga, aku kurang ganteng, kurang cantik. No saudara. Ya, Anda sedang dihancurkan, dihempaskan oleh pasangan yang Anda setia. Tapi jadikan itu, krisis itu titik balik hidupmu. Engkau lebih cerdas, engkau lebih rohani, engkau lebih berhikmat dalam memilih pasangan. Engkau lebih hebat dalam pekerjaan, dalam sekolahmu, dalam rumah tanggamu, naik level. Engkau yang di PHK, mungkin bosmu menggunakan kesempatan ini untuk memecat karyawan yang dia tidak suka. Dan Anda merasakan, aduh aku di PHK. Padahal temanku itu, dia lebih kurang bisa, lebih bodoh, lebih gak bagus kerjanya. Tapi karena dekat sama bos, dia dipertahankan.
Aku yang sudah bagus, aku dipecat, di PHK. Waduh, gak adil ini, kurang ajar ini. Stop. Anda mengeluh, tidak mengubah keadaan. Anda sedang dihempaskan, dibuang oleh karena krisis ekonomi mungkin di PHK. Tapi jadikan krisis itu titik balik hidupmu. Belajar, kembangkan, cari Tuhan, minta hikmat Tuhan. Lebih kudus, lebih sehat. Sehingga apa? Kemampuanmu, oke, kamu dipecat dari perusahaan itu. Tetapi engkau sekarang kembangkan di masa krisis ini. Engkau tambahkan kemampuan. Yang dulu gak bisa komputer, sekarang belajar komputer. Dulu gak ngerti online, sekarang ngerti online. Dulu gak ngerti bahasa Inggris, nganggur sekarang. Belajarlah bahasa Inggris. Dulu gak ngerti soal saham, belajar saham. Gak ngerti soal pengembangan, belajar pengembangan. Belajar cara komunikasi, belajar cara manajemen, belajar ngatur karyawan, belajar yang banyak. Sampai apa? Krisis justru mengubah hidup Anda. Ya, saya ketemu beberapa orang yang di tengah krisis justru dia memulai usaha baru. Karena usaha lamanya bangkrut, hancur total. Dia mulai, warung yang baru, rumah makan yang baru, pabrik yang baru, usaha yang baru, online yang baru. Dan boom, lebih hebat dari sebelumnya. Kok bisa? Karena mereka tidak menyerah dengan krisis, tapi justru bergerak dan naik. Saya ketemu beberapa orang yang dulu sebelum krisis orangnya sakit-sakitan, lemah, badannya obesitas, ya, loyo. Tapi ketika mulai krisis dia mulai berhenti banyak jajan di luar. Dia lebih banyak masak sendiri di rumah. Dia lebih mulai atur waktu. Dulunya sangat sibuk dari pagi sampai malam. Sekarang punya waktu untuk olahraga, melatih diri. Dan sekarang lebih fit, tubuhnya lebih segar. Setelah krisis berapa lama ini, ketemu dia, tambah gagah, tambah perkasa. Kenapa? Naik level. Ayo saudara, jaga hidup Anda. Naik level. Krisis. Memang kita gak suka. Tetapi ada kesempatan titik balik. Saya sampai di bagian akhir tapi saya mau ingatkan Anda. Kenapa? Tuhan izinkan Yusuf mengalami krisis. Karena ada destiny ilahi. Tuhan punya rancangan. Bahkan sejak kecil Tuhan berikan mimpi pada Yusuf. Kau akan jadi pemimpin, jadi kepala dan bekal. Yang lain nyembah dia. Dan Tuhan tahu itu gak bisa didapat Yusuf di rumah sana. Kalau dia hanya di rumah keluarganya, dia gak akan jadi siapa-siapa. Ya, tetapi juga kenapa Tuhan izinkan Yusuf yang baik punya kakak-kakak yang jahat? Harusnya kan Yusufnya baik, kakak-kakaknya juga baik, tapi ini kakak-kakaknya jahat. Dan kenapa Tuhan izinkan kalau Tuhan tahu? Saudara, jawabannya adalah walaupun ada yang jahat, Tuhan bisa merubah jadi kebaikan. Dan kenapa Tuhan izinkan? Kalau itu tidak baik, Tuhan pasti gagalkan. Seperti sumur itu saudara, Tuhan angkat Yusuf dari sumur. Tapi kenapa Tuhan izinkan dengan kakak yang jahat? Karena Tuhan tahu masa depan lebih dari kita. Tuhan tahu Yusuf harus berlatih menghadapi kakak-kakak yang jahat. Kenapa? Karena nanti ketika jadi Perdana Menteri, dia jadi orang baru yang naik level tinggi. Bukan hanya hari ini, pasti zaman dulu juga terjadi. Kalau ada orang baru, anak baru, para senior yang dikalahkan. Itu bisa cemburu, iri hati. Dan bisa berbuat segala manuver untuk menjegal Yusuf. Tapi Yusuf sudah pengalaman, kakak-kakaknya saja jahat. Dia bisa lebih waspada saudara. Ya, sekali lagi, kalau itu tidak baik Tuhan akan singkirkan, gagalkan. Tapi kalau itu baik di masa depan Tuhan izinkan. Kenapa dia jadi budak? Saudara, jadi budak itu gak enak. Dari kerja di luar, kerja di kebun. Kerja pertama budak baru itu kerja di kebun, jauh saudara dari rumah. Kalau sudah bagus, kerja makin dekat di halaman. Kerjanya bagus, mungkin kerja di dapur. Kerjanya makin bagus, mulai ngurusin ruang depan, kamar tuannya. Dan Yusuf sampai posisi kepala rumah tangga. Tapi dia mulai dengan kerja di kebun.
Kenapa Tuhan izinkan itu? Karena di mana lagi Yusuf bisa sekolah tentang kerja keras kalau di rumah orang tuanya dia anak manja, dia hanya anak papa mama, dilindungi papa mamanya. Tetapi di perbudakan dia harus kerahkan ototnya, kerahkan otaknya, kerahkan kerjanya saudara. Dan ada hal yang bagus dalam hidupnya yang penting untuk masa depan. Kenapa? Karena di sini saudara, dia itu bisa menafsirkan mimpi Fir'aun. Ada 7 tahun kelimpahan, lalu disusul 7 tahun kelaparan. Dan saudara, hari itu dia bukan cuma menafsirkan mimpi. Menafsirkan mimpi bagus, tapi Yusuf itu bisa langsung menyampaikan solusi, rencana kerja, rencana tahunan. Bukan cuma 1 tahun kerja, 14 tahun kerja. 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan, 7 tahun kelimpahan. Ini harus kita buat. Kita akan bangun lumbung-lumbung. Kita akan kumpulkan 1/5 dari itu dimasukkan. Ya, rakyat Anda akan makan cukup. Yang sisanya daripada dibuang, masukkan lumbung. Bangun lumbung-lumbung di semua tempat. Angkat orang bisa mengatur itu. Nanti 7 tahun untuk kelaparan, kita akan jual itu. Akan begini. Saudara, memang ayatnya pendek, tapi saya percaya itu panjang dia jelaskan saudara. Ya, karena di ayat Alkitab kan hanya ringkasan saudara. Tapi saya percaya itu Fir'aun rajanya merasa ini hebat sekali. Di mana? Coba tebak, di mana anak papa mama ini belajar soal lumbung, soal pertanian? Di mana? Di perbudakan. Saat dia diperlakukan tidak adil itu, dia belajar bagaimana panen, bagaimana lumbung. Dan itu rupanya dipakai Tuhan di masa depannya. Tidak ada yang sia-sia. Yang tidak baik, Tuhan bisa ubah jadi kebaikan. Dia sudah baik, kepala rumah tangga, difitnah sama istri Potifar. Masuk penjara saudara, aduh kan gak enak, kasihan Pak, gak adil. Tapi saudara saya tunjukkan bahwa Tuhan lihat itu kebaikan, maka Tuhan izinkan. Kenapa saudara? Kalau Anda baca baik-baik, penjaranya Yusuf itu bukan penjara main-main. Itu bukan penjara kelas teri. Itu bukan penjara untuk orang yang mencuri ayam, ketangkep, lalu dimasukkan. Orang nyopet di pasar, lalu ketangkep dimasukkan penjara. Bukan. Alkitab berkata ini adalah penjara tempat tahanan raja dikurung. Ini penjara eksklusif. Isinya adalah para orang-orang yang berani melawan raja atau dianggap salah oleh raja. Juru minuman, juru roti itu petinggi di hadapan raja saudara. Dan itu yang ketemu dengan Yusuf di penjara itu. Jadi ini penjara kelas kakap. Orang-orang yang berani melawan raja itu pejabat-pejabat, petinggi-petinggi, jenderal-jenderal yang dianggap salah oleh raja. Dan kebetulan Raja Fir'aunnya itu sensi saudara. Sensitif orangnya. Juru minuman buat kesalahan, masuk penjara. Juru roti buat kesalahan, masuk penjara. Dan Yusuf melayani mereka. Pasti dia akan bertanya, gimana cara melayani raja? Gimana ngomong kepada raja? Bagaimana mau jenderal memimpin pasukan? Bagaimana mungkin ada menteri pertanian? Bagaimana mengatur semua? Bagaimana cara ngomong kepada raja? Oh, dia belajar banyak. Kenapa? Karena tiba waktunya setelah dia di penjara, dia di hadapan Fir'aun. Dia tidak lagi bicara sebagai anak mama, anak papa. Dia bukan bicara sebagai seorang budak. Dia juga bukan bicara sebagai narapidana. Tapi dia bicara sebagai seorang yang levelnya didengar Fir'aun. Kenapa? Saya percaya dia belajar banyak di penjara. Di antara para tawanan raja itu. Sehingga sang raja itu berkata, wow, di mana lagi kita ketemu orang sehebat Yusuf ini? Selama ini kamu di mana? Aduh, siapa lagi yang cocok untuk jadi Perdana Menteri ngatur semuanya ini? Dan terjadilah rencana Tuhan. Pagi Yusuf masih dalam penjara, siangnya di istana, sorenya diarak keliling ibu kota sebagai Perdana Menteri. Tuhan bisa mengubah krisis menjadi titik balik. Tuhan bisa mengubah masalahmu
naik level, menjadi tinggi. Kalau itu saudara, mari percaya Tuhan. Krisis ini Tuhan bisa mengubah. Mari katakan dengan saya, krisis menjadi titik balik hidupku. 1, 2, 3. Krisis menjadi titik balik hidupku. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari percaya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya ya Bapa, menaikkan kebenaran-Mu bahwa kami untuk menang di tengah-tengah krisis. Kami mau mengalami titik balik. Kami berkatakan krisis ini akan berakhir dan hidup kami juga sedang bertumbuh, sedang belajar. Selesai krisis ini, kami akan lebih sehat, akan lebih kuat, akan lebih dahsyat hidup kami. Pelayanan kami lebih baik, rohani lebih baik, rumah tangga lebih baik, pekerjaan lebih baik. Karena krisis ini justru membuat kami menemukan destiny ilahi. Kami menemukan hidup yang makin naik dengan Tuhan. Ura beda berkati kami Tuhan. Pakai kami. Semua yang sudah mendengar kebenaran-Mu ini, kami akan seperti Yusuf yang mengalami Tuhan bekerja di hidupnya luar biasa. Berkati semua kami mau bertumbuh dan makin indah dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua berkata, amin. Tuhan memberkati. Bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Handoyo Lim dari GPD Efrata Semarang, dan pagi hari ini telah memberkati kita lewat firman Tuhan dan suara Tuhan disampaikan. Saya percaya kita semua diberkati dan kita semua diberi semangat kembali dan kita semua mengerti apa dan rencana Tuhan di masa-masa pandemik ini, sehingga kita tidak kalah, sehingga kita tidak jatuh, sehingga kita boleh bangkit kembali bahkan melebihi rata-rata. Terima kasih Pak Handoyo. Tuhan memberkati Bapak, keluarga, dan Tuhan memberkati sidang jemaat yang Bapak gembalakan. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang kekasih, minggu depan ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Biarlah kita siapkan hati dan keberadaan kita untuk bersama menyatu di dalam tubuh dan darah Yesus. Doa pagi seperti biasa di hari Selasa, Kamis dan Sabtu pukul 4.15, dan doa siang hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 2 siang. Biarlah kita isi hidup kita, penuhi hati kita, punya roh doa yang kuat sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan, bahkan kita boleh berhidup berkemenangan. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita ini dengan menaikkan doa syafaat kita bagi bangsa negara. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam ibadah. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Handoyo Lim dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang yang dari Tuhan, hikmat marifat-Mu Tuhan. Kau turunkan atas hamba-Mu yang setia ini.
Berkati istri anaknya Tuhan, berkati sidang jemaatnya, berkati teman-teman sepelayanannya yang ada di Semarang. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dahsyat mengalir atas setiap hamba-hamba-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya siang hari ini kuasa-Mu, Roh-Mu bekerja dan perubahan terjadi, sehingga kami boleh tahu apa masa depan kami Tuhan. Dengan tuntunan-Mu ya Allahku, ajar kami untuk tetap rendah hati, ajar kami taat dan setia melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara. Oh Tuhan, untuk Indonesia kami bersyukur. Indonesia Tuhan ada di hati kami, Indonesia ada di hati-Mu, dan kami Engkau taruh di Indonesia untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, berkati pimpinan yang tertinggi, Bapak Presiden Jokowi, wakil beserta seluruh jajarannya Tuhan. Dengan hikmat-Mu beri roh takut akan Tuhan, sehingga boleh membawa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Berkatilah pemerintah supaya berhasil mengendalikan pandemik, sehingga krisis kesehatan ini tidak menyebabkan krisis ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu menjadi krisis sosial dan politik. Kami juga bersyukur, berterima kasih Tuhan. Oh, kami berdoa untuk para nakes, Engkau memberikan kekuatan kesehatan. Tutup Tuhan dengan kuasa-Mu sehingga mereka tidak tertular ya Tuhan. Berkati juga keluarganya. Berkati Tuhan, kami berdoa agar pemerintah Indonesia Tuhan segera bisa mendistribusikan vaksin COVID-19 ke kabupaten kota di bawahnya tanpa memandang latar belakang politik para bupati dan wali kotanya. Terima kasih Tuhan, kami muji syukur kepadamu. Oh Tuhan, penambahan mereka yang sembuh lebih banyak Tuhan daripada yang meninggal. Kami percaya Tuhan, Engkau bekerja atas Indonesia Tuhan, dan berkati rumah sakit para tenaga medis Tuhan, dan berkati pasien-pasien yang masih ada di iso mandiri ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau jamah dan lawat mereka, selamatkan agar mereka juga boleh benar-benar Tuhan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Tuhan, Kau menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mengalir atas setiap kami. Berkati Tuhan para pelayan Tuhan pagi hari ini yang sudah melayani-Mu ya Allahku, dengan berkat-berkat yang luar biasa, kekuatan yang dari Tuhan, penyertaan-Mu serta tuntunan Roh Kudus boleh menuntun senantiasa. Perlengkapan senjata Allah ada atas setiap para pelayan-Mu, juga dimanapun kami berada. Suara ini didengar ya Allahku, selamatkan mereka, beri kekuatan dan penghiburan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang dahsyat mengalir atas setiap hamba-hamba-Mu, mengalir atas setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh kuat dan teguh dalam bertahan, beriman kepadamu. Berkati Tuhan persembahan yang telah dipersembahkan bagi-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau menggenapi janji-Mu Tuhan. Kau bukakan tingkap-tingkap surga-Mu, dan Kau curahkan berkat-Mu berkelimpahan. Kami percaya bila kami taati firman-Mu Tuhan, bila kami lakukan firman-Mu, Engkau menggenapi akan firman-Mu, menggenapi akan janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa besok pagi apabila anak-anak yang bersekolah Tuhan, baik yang sudah tatap muka ataupun yang online. Oh Tuhan, biarlah anak-anak memberi kecerdasan agar anak-anak juga tidak bosan dengan situasi kondisi yang ada. Mereka juga boleh belajar dan bertumbuh di dalam kasih-Mu. Indonesia tumbuh, Indonesia Tuhan tangguh. Kami percaya Indonesia bisa dan Indonesia sembuh. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau pimpin setiap jalan hidup kami. Besok Bapak Ibu yang bekerja mencari nafkah
nafkah juga Engkau berkati satu persatu. Oh Tuhan, baik sebagai karyawan, sebagai wira swasta, apapun yang dikerjakannya boleh berhasil dan nama Tuhan dimuliakan. Yang belum mendapatkan pekerjaan, beri kesabaran hati, bukakan lapangan pekerjaan Tuhan, tuntun dan buka jalan ya Allahku. Dengan segala situasi kondisi yang Kau izinkan, kami percaya Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dikasihinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersama berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kembalilah saudara-saudara yang kekasih ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tetap taati protokol kesehatan. Jangan lupa maskernya. Jangan lupa mencuci tangan. Jauhi kerumunan. Kalau nggak penting nggak usah keluar. Banyak berdoa di rumah. Lebih baik untuk menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan bagi nama Yesus Kristus kita. Glory. Yesus, mana yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, beri sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Haleluya, glory. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan, tetap taati prokes. Tuhan Yesus memberkati kita semua. GPIA Keluarga Allah, we are family.